Allahumma sholli ala Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi wasahbihi. Mohon maaf Buya, ingin saya tanyakan, apakah ada riwayat tentang jamaah khuruj yang sampai 40 hari? Mohon penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jamaah khuruj, keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah? Jadi jangan sampai kita memandang sebuah kelompok itu dari ketidaksenangan, ketidaksukaan. Saya tidak pernah khuruj 3 hari. Saya tidak pernah khuruj 40 hari. Kalau Anda jamaah khuruj, jangan salahkan saya. Sebab khuruj saya tidak boleh 1 hari, 3 hari. Saya setiap hari ya khuruj. Ya. Coba ada orang datang kepada saya, nasihati saya untuk khuruj 3 hari. Kalau saya khuruj 3 hari, gimana nih majelis ini? Ini kan sama dengan khuruj. Saya keluar dari rumah ngajak kepada orang. Dan saya rutin setiap bulan khuruj. Khuruj. Kalau khuruj cuma 3 hari, maka kecil banget. 40 hari ya, lebih dari itu. Khuruj setiap hari. Kalau mati saya dalam keadaan khuruj. Khuruj itu keluar untuk berdakwah. Nah, jadi dakwah Jawa 1 tahun. Sampai diliburkan, tidak boleh khuruj 3 bulan lebih. 6 bulan nggak boleh khuruj lagi. Tapi kemarin juga masih sudah khuruj lagi. Saya khuruj lagi. Baik. Kemudian di saat Anda melihat jamaah khuruj, juga jangan mandang dengan pandangan negatif. Apa yang salah? Salah dan tidak itu kita kembalikan kepada akidah. Adapun cara bagaimana orang menyampaikan kebenaran itu terserah ijtihadnya guru-guru mereka sendiri. Kalau Anda tidak suka radio, jangan mencaci Buya Yahya punya radio, atau sebaliknya. Kalau Anda jangan mencaci orang punya radio, pokoknya, atau sebaliknya. Misalnya. Jadi semuanya berijtihad dengan caranya masing-masing. Yang penting tidak melanggar. Apakah keluar 3 hari melanggar? Yang melanggar itu keluar 40 hari istrinya tidak dikasih nafkah, itu melanggar. Sampai nangis ke sini kok istrinya. Nah, misalnya, oh itu salah, itu melanggar gurunya kalau ketahui. Kalau saya Elias tahu tadi dijewer itu orang. Jadi kalau keluar penuhi dong nafkah istrimu. Hebat. Jadi kalau masalah jamaah khuruj kita kembalikan pada asalnya. Kalau bukan asalnya kita tidak ngomong kepada sesuatu yang sudah berubah. Kalau jamaah khuruj kita kembalikan kepada Syekh Elias. Beliau adalah seorang sufi besar bermadhab Imam Abu Hanifah, akidahnya Maturidiyah, akidah yang benar. Jamaah khuruj akidah yang benar. Adapun cara keluar 3 hari ini adalah kalau bahasa modernnya manajemen dakwah yang mereka lakukan. Kalau anak sini bukan kalau anak-anak sini, alumni sini nggak ada istilah khuruj. Tak keluarkan langsung, nanti ada yang ke Irian Jaya sampai mati. Nanti saya kirim ke Korea sampai mati, itu. Ya enggak, bukan. Ini kan cara kita sendiri. Masa disalahkan begitu untuk dakwah? Jadi kadang permasalahan kita sering memandang orang dengan negatif. Kalau sudah akidahnya sama, kita lihat. Sebab ini di lapangan tuh aneh loh ya, Masya Allah. Akidahnya sama. Kebetulan kita di dua-duanya, jadi kita enak di dua-duanya. Kita kan ada pesantren, sesaat kita juga ngadakan pengajian di lapangan. Kita menemukan di lapangan, sebagian ustadz itu mentari, wong pengajian aja dibawa ke lapangan. Pengajiannya aja dibawa ke lapangan. Nah ini yang nggak punya jamaah di lapangan. Ini tak tahu di lapangan juga marah, ini kiai ngedekem tok di pondok, orang luar pada butuh dakwah. Lah ini saling caci maki sudah. Repot ini ustadznya model begitu nih, gimana ini? Dan kita menemukan di lapangan pengaduan ini ada yang ngadakan di lapangan disalahin sama kiai yang dekem tadi. Yang rupanya yang kiai sudah berkiprah di lapangan, ini kiai katanya alim, hanya dindekem tok di rumah, coba dakwah majelis. Nah ini maksudnya pengen nyanjung dirinya sendiri. Permasalahan ini kebencian, ini problem ya. Jadi itu gak ada urusannya dengan dalil urusan 3 hari. Kalau dirubah 6 hari, 9 hari gak ada masalah. Yang jelas kita diperintahkan bali'ani walau ayat. Kalau engkau paham 1 ayat, sampaikan. Kalau engkau menyampaikan di kampungmu, bagus pahala. Tapi kalau keluar dari kampungmu, lebih gede lagi pahalanya. Tapi ingat, fa'angdir ashiratakal akrabin. Kalau pengen berdakwah, dimulai dari yang terdekat dulu. Pembantumu, tetanggamu, dan sebagainya. Baru nanti merambah seperti itu. Jadi urusan 3, 40 jangan dipermasalahkan ya. Kalau Anda pengen ikut.
Kalau tidak ikut, Anda harus berjuang berdakwah. Hanya kalau Anda ikut Al-Bajah, nggak ada 3 hari 40 hari, setiap hari. Baik ya, karena kita kadang di hadapan kita adalah kebencian kepada kelompok. Jadi jamaah tabligh atau jamaah khuruj secara akidah mereka adalah pengikut akidah Maturidiyah, pendirinya. Adapun yang di Indonesia mereka adalah ya banyak ya Asy'ari, hanya manhaj dakwahnya saja ikut mereka. Cuman Anda suka-suka ikut yang mana? Yang penting ikut yang paling maslahah, paling gede maslahatnya. Baik ya, itu saja. Jadi jangan, pokoknya nggak bener yang keluar ninggalin anaknya nggak makan itu loh. Tapi ini ada yang lebih hebat lagi di kalangan dunia iblis tentunya. Istrinya suruh kerja, dianya dakwah, ketuker. Mending ente kerja sudah punya pahala dakwah. Istrinya kerja jungkir balik sampai nangis-nangis. Cuman istrinya nggak berani karena apa? Suaminya dakwah. Lah ini, wah ini dijewer ini. Ayo, yang Anda jamaah khuruj teruskan, tapi ingat tanggung jawab pun lebih dahulu adalah bagaimana Anda dengan keluarga Anda. Sebab yang namanya penyelewengan selalu ada. Biarpun gurunya tidak mengajarkan, kadang-kadang juga berlebihan salah menanggapi omongan guru bisa jadi salah ya. Baik. Bismillah. Masjid memang bukan untuk tidur, tapi bukan dilarang kalau ada orang tertidur di masjid. Atau mungkin ada orang punya tujuan menghidupkan masjid lalu tidur di masjid, tentunya ada aturannya, tidak mengotori masjid. Kalau hujahnya masalah mengotori masjid tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori. Jangan mengotori masjid. Kalaupun harus tidur, mungkin di tempatnya sudah disiapkan. Kalau ngambil bagian masjid, ada salah satu istri Nabi, ada punya bagian masjid disekat untuk tidur, sehingga punya tanggung jawab untuk membersihkannya, tidak mengotori masjid. Kemudian masjid ada aturannya. Artinya begini loh ya, jamaah tabligh adalah kelompok yang Masya Allah semangatnya luar biasa tinggi, bisa masuk gunung-gunung dan sebagainya. Sehingga bagi kita adalah itu adalah potensi pelengkap. Ada pondok pesantren yang hanya di dalamnya menuntut ilmu, ada yang menyebarkan ke sana kemari. Tapi harus ada dua belah pihak. Dari sisi jamaah tabligh sendiri harus melihat ada sebagian masjid yang memang dijaga kebersihannya, ya kan? Tentunya kalau tiba-tiba ada datang orang membawa kompor dan sebagainya, bukan karena salah membawa kompor, bahkan ini kemandirian, nggak mau ngerepoti orang kan? Hebatnya jamaah tabligh. Tapi kadang masjid sudah ada aturannya, ada manajemennya, bersih takut kotor. Jadi ini Anda jangan memaksakan ke masjid itu, karena ada masjid lain lagi masih ada. Jadi dia dua belah. Sisi lain, kita sebagai orang yang punya masjid, kita harus berbangga dengan orang-orang menghidupkan masjid seperti itu. Berbangga satu sisi. Artinya apa? Di saat kita menolak ataupun menerima pun tidak boleh dengan hawa nafsu. Mungkin di saat kita ingin menolak dia karena urusan kebersihan dan peraturan di masjid. Misalnya apa? Masjid ini banyak perempuannya. Kalau ada laki-laki tidur di sini jadi repot atau sebagainya. Maka tentu dengan hal yang baik di saat menyampaikannya. Pokoknya tidak boleh dengan kebencian, tidak boleh dengan permusuhan ya. Nah, dan dari jamaah tabligh sendiri mungkin harus kawan-kawan kita berjuang-berjuang itu yang harus pertama izin yang benar, dan tidak semua masjid yang tidak mengizinkan itu benci, itu suudzon kita, ya kan? Karena mungkin masjid sudah punya program rapi ini, jadi izin yang baik. Kalau tidak ada, masjid Allah tuh banyak kan, kita tujuannya dakwah kan, jangan memaksakan ya. Satu, kemudian paling kita patuhi dulu program yang ada di masjid dulu. Jangan sampai waktunya anak ngaji tiba-tiba kita berceramah ini. Jadi semuanya punya potensi. Kemudian masalah iktikaf itu pokoknya Anda tinggal di dalam masjid dalam mazhab Imam Syafi'i, biarpun sebentar Anda niat iktikaf, maka Anda mendapatkan pahala. Kalaupun Anda tertidur di tempat tersebut, mendapatkan pahala. Jadi ini iktikaf di masjid itu dalam mazhab kita, Anda duduk di sini jangan ragu. Niat nawaitul itikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Aku niat itikaf sepanjang aku di masjid. Aku niat itikaf gitu saja, sudah dapat pahalanya. Sepanjang Anda duduk dapat pahalanya. Cuman sayangnya tadi Anda tidak niat kan? Ya makanya dapat pahala. Pahalanya malah sholat nih. Permasalahan kita sering lupa niat, itu saja. Baik, kemudian masalah tidur di masjid itu memang harus waspada. Kalau kita membawa alas sendiri sangat bagus. Kalau tiba-tiba karpet begini tiba-tiba mohon maaf ya, karena ompol atau iler dan sebagainya ya, kita akan mengotori masjid. Cuman tidur di masjid tidak dilarang secara syar'i.
baru akan dilarang kalau memang nanti mengotori masjid, mengganggu masjid. Maksud kami itu apa? Tidak boleh kita saling menyalahkan. Kita harus kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Di saat Anda ditolak bukan berarti dia benci kepada Anda. Karena Anda sebagai orang yang datang, saya beri hiburan, kalau Anda ditolak di sebuah masjid bukan itu karena kebencian. Mungkin ada aturannya sendiri masjid tersebut. Sebab masjid kan ada aturannya, ada DKM-nya dan sebagainya. Dan kita orang luar jangan seenaknya sendiri kan gitu. Satu hal lain bagi yang ngurus masjid. Jika ada orang datang seperti itu, hendaknya kita jangan antipati, nggak boleh, karena ini adalah orang untuk menghidupkan masjid. Kalau ternyata urusan masalah kebersihan, mungkin kita berpikir gimana kalau masaknya di pinggir sana, jauh sana. Kemudian tidurnya juga, kalau pada zaman Nabi ada ashabus sufah. Ashabus sufah itu gini loh modelnya. Masjid Nabi itu anggap sih masjid. Ini lokasi ya. Masjid itu begini, ini masjid separuh ini, ashabus sufah di seberangnya sana. Gambarannya itu gini. Sana ini masjid ya, anggap saja ini lapangan hamparan itu. Hamparan. Karpet kuning ini masjid. Karpet kuning ini adalah masjid. Kemudian di tempatnya ibu-ibu itu ashabus sufah, orang-orang fakir yang tinggal bersama Nabi SAW. Ini ada, dan Nabi tidak melarang yang demikian itu. Komunikasi yang baik, husnudon, semuanya adalah potensi. Yang ngurusi masjid, alhamdulillah masih ngurusi kebersihan masjid. Sebab banyak masjid itu kotor banget ya. Maka kita pun datang jangan ngotori. Satu sisi kalau Anda ditolak, jangan terlalu marah. Masih ada masjid yang lain. Kan yang penting kan kita bisa beribadah, itikaf, menghidupkan masjid. Saya kan pengen berjuang, ada masjid lain yang bisa kita hidupkan. Sehingga jangan sampai kita mudah membuat permusuhan kepada siapapun. Umat Islam ini harus indah. Insya Allah itu saja. Insya Allah cukup. Bismillah. Bagaimanakah hukumnya suami yang keluar tabligh bulan demi bulan, namun tak pernah memberikan nafkah zahir, apakah lagi batin? Bukankah tanggung jawab terhadap keluarga juga penting, sebagaimana pentingnya mengajak orang berbuat baik dan pergi mengikuti pengajian dan sholat ke masjid? Mohon pencerai. Banyak orang tertipu. Jangankan ini, kita sesaat harus menjadi guru fikih, saat menjadi guru cinta. Guru cinta ini penting. Nabi mengajari cinta. Kalau Anda punya seorang istri di rumah, ketakutan di rumah sendirian, nggak ada yang menemani, maka tidak usah ke masjid, tidak usah menghadiri majelis semacam ini. Karena apa? Menjaga hati seorang istri. Istrinya ketakutan atau sakit. Katanya sakit, ada pengen sholat jamaah. Sholat jamaah. Tapi saya sakit, ada kemana? Wah, ini sholat jamaah. Kalau nafsunya ngomong, temani istrimu di rumah, belai dia, senang dia. Bahkan sampai sholat Jumat pun tidak perlu sholat Jumat. Karena apa? Menjaga istri yang nggak ada lain yang menjaganya, atau ibundanya, atau siapa saja. Jadi urusan dengan manusianya penting, bukan dengan hawa nafsu. Dakwah, kita tidak bicara tentang jamaah tabligh dan sebagainya. Kalau ada orang jamaah tabligh berdakwah keluar istrinya tidak dikasih nafkah, itu yang marah dulu adalah Syekh Ilyas, pendirinya jamaah tabligh, akan mentung orang itu. Tidak boleh, haram, kewajiban memberi nafkah kepada istri. Bahkan dikatakan dalam banyak hadis dari Nabi, kalau seorang laki-laki mempunyai uang, kemudian digunakan untuk di jalan Allah, diberikan kepada orang fakir, kemudian diberikan kepada anak kerabatnya, mana yang lebih utama? Dijawab oleh Rasulullah, diberikan kepada anak-anaknya lebih utama daripada digunakan untuk perang di jalan Allah tadi. Jadi beri nafkah ini adalah penting. Jangan sampai berdakwah ke sana kemari, ceramah ke sana kemari, istrinya suruh kerja cari duit sendiri. Ini ketuker, ilmunya yang kurang, nggak diperkenankan, itu haram hukumnya. Ini. Tapi itu bukan jamaah tabligh, itu sebetulnya itu adalah orang yang nyeleneh, yang kelewat dari jamaah tabligh. Sebab dari jamaah tabligh juga ada aturannya. Nah, apakah harus diberi beberapa hari pun itu ada aturannya. Bukan semua pergi lalu istri sudah saya kan dakwah kepada Allah, saya ini khuruj karena Allah, kamu cari makan sendiri, wah masuk neraka duluan tuh orang. Nggak boleh begitu. Nafkah wajib, harus. Tapi ingat, Syekh Ilyas adalah pendiri kemuliaan. Syekh Ilyas adalah mengajar yang baik. Nggak ngajari yang semacam itu kan hanya orang berlebihan. Itu pemalas mau jamaah tabligh itu pemalas, karena dia malas kerja. Nah, akhirnya masuk jamaah tabligh saja. Saya berhujjah, beralasan, saya lagi dakwah, kamu cari duit sendiri. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Memberi nafkah adalah wajib, dan lebih wajib daripada yang lainnya. Karena ini menafkah daripada kurus tadi. Keluar, tidak usah keluar, tapi cari nafkah itu lebih bagus daripada harus keluar tapi tidak memberi nafkah. Allah